mereka datang. Coba jelaskan. Tadi lampu mati. Lalu saat itu pimpinan dibawa pergi. Dan ini adalah pesan dari si pengguna rantai untuk Paku. Berani mengungkapkan memori dua anak itu, akan kubunuh. Kenapa kalian tak segera mengejarnya? Maci dan Paku terluka. Lalu? Mereka mempunyai teman-teman yang setingkat dengan hunter profesional. Dalam hal kemampuan bertempur, anak-anak ini juga tak kalah dengan hunter. Aku memang seorang hunter. Lalu? Baca baik-baik apa yang tersirat di balik pesan itu. Anak-anak ini masih hidup berharga untuk dijadikan sandera. Selama kita masih menahan mereka sebagai sandera, pasti si pengguna rantai akan menghubungi kita dengan suatu cara. Lalu? Sudah jelas kan, kalau kita bergerak sembarangan dan mereka sampai kabur, semua akan berakhir. Kemungkinan pimpinan ditangkap dengan rantai yang bahkan sulit untuk diputus. Kemungkinan. Sudah kubilang kan, tadi lampunya mati. Saat mata kami sudah terbiasa, pimpinan sudah terlanjur hilang. Yang jelas situasi tadi tidak memungkinkan untuk kami bergerak. Begitu saja. Apa? Pasti kau senang ada bocah-bocah ini. Ya, pasti kau senang. Sudah, bertengkarnya nanti saja. Kita harus menyusun rencana. Meskipun Sekretsu berhasil dengan baik, tapi Gon dan Killua gagal untuk kabur. Ini di luar perhitungan. Tenang saja. Beberapa orang di pihak lawan telah terluka. Mereka tidak akan bergerak sebelum bantuan datang. Apa yang kau lihat? Sama sekali tak kusangka. Ternyata pengguna rantai adalah seorang perempuan. Memangnya aku pernah bilang begitu? Jangan tertipu hanya dengan penampilan. Lebih baik hati-hati kalau bicara. Siapa tahu itu menjadi kata-katamu yang terakhir. Kau tidak bisa membunuhku. Teman-temanmu yang berharga masih tertinggal. Saat ini aku sedang tidak cukup sabar untuk menghiraukan pancinganmu. Kurapika, hentikan. Ramalan gadis itu pun tidak akan muncul sama sekali. Dan artinya, keadaan ini masih terlalu kecil untuk dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Apa? Kurapika? Tenanglah. Kau ini... Kukatakan sekali lagi, bagiku keadaan ini tidak lebih dari sekedar istirahat minum kopi di sore hari. Sesuatu yang sangat biasa, yang kulakukan setiap hari. Sudah, hentikan Kurapika. Kalau kau bunuh dia, kau akan kuhabisi. Kurapika! Jangan keras kepala, seperti bukan dirimu saja. Iya, aku bisa mengerti. Mana bisa dia tetap bisa tenang. Selama bertahun-tahun, dia terus menanti untuk balas dendam bagi rekan satu-satunya. Dan kini, musuh sudah ada depan mata. Tapi cuma ini yang bisa kulakukan. Biarpun kita telah menyandra pimpinan laba-laba, tapi mereka juga menangkap Gon dan Killua. Kita semua seimbang. Seimbang? Perkiraanmu itu benar-benar salah. Kalian sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Aku sama sekali tidak berharga untuk dijadikan sandera. Yang benar saja. Kami sudah tahu kalau kau adalah pimpinan laba-laba. Benar kan? Kau
Kau masih terus saja bicara yang tidak-tidak. Akan kusumbat mulutmu sekali lagi. Dia tidak bohong. Apa yang dia katakan seluruhnya benar. Begitulah kenyataannya. Yang sedang terdesak itu adalah kalian sendiri. Apa maksudmu? Bunyi jantungnya benar-benar datar. Sama sekali tidak ada keraguan dan kebimbangan. Sedikit pun tak ada suara kecemasan, ketakutan, ataupun pengingkaran akan kematian. Sepertinya dia bukannya yakin kalau dia tidak akan mati. Tapi suara ini adalah suara yang menerima kematian. Ini adalah suara kepasrahan menerima kematian sebagai sesuatu yang selalu ada di dekatnya setiap hari. Apa? Kenapa dia mengeluarkan suara seperti ini? Sudah cukup. Aku tidak ingin lagi mendengarnya. Suara orang itu juga suaramu. Seritu. Dia benar-benar menganggap dirinya tidak bernilai sebagai sandera. Tapi itu memang kenyataan bahwa dia adalah pimpinan mereka. Kau... Siapa kalian sebenarnya? Kami laba-laba. Kalau memang benar apa yang dikatakan, itu berarti Gun dan Kulua tidak bernilai sebagai sandera. Apa benar bahwa yang sedang terdesak adalah kami? Lima tahun yang lalu saat dibantainya suku Kuruta yang bermata merah. Apakah kau sudah menjadi pimpinan? Ayo jawab! Apa betul ini rantai yang telah membunuh Ubo? Apa yang dikatakan saat Ubo di saat terakhirnya? Mati saja kau, kurang ajar. Aku tak ingat. Jawab pertanyaanku. Bohong. Betulkan teman yang di depan? Aku mengerti perasaanmu. Aku juga sama. Sama sekali tak ada yang perlu kukatakan padamu. Purapika, dia memanas-manasimu. Ajar! Benar-benar tepat. Celah yang tak terduga. Titik kelemahan si pengguna rantai akan kumanfaatkan saat yang tepat. Yakiniku ya. Hotel macam apa ini? Mohon maaf. Mulai sekarang lebih baik kita bergerak berdelapan sambil membantu Paku dan Maci. Kita berusaha mengajar pimpinan. Paku, kau dengar? Iya. Seandainya mobil yang dinaiki pimpinan ditemukan, Dari handphone pimpinan. Ya, halo. Setelah ini akan kuberikan 3 perintah. Oh, si pengguna rantai. Ku beritahu, perintahku ini tidak main-main. Kalau kalian tidak patuh, saat itu juga ku bunuh pimpinan kalian. Perintah pertama, jangan berusaha mengejar. Kedua, jangan sakiti 2 sandera yang kalian tahan. Ketiga, aku mau bicara dengan yang bernama Pakunoda. Sebelum itu, boleh aku bilang satu hal? Mengenai perintah yang kedua, sepertinya sebelum aku datang, kedua sandera itu sudah berusaha berontak. Dan sekarang kedua anak itu menderita patah tulang di beberapa tempat.
Kalau begitu, tidak perlu lagi meneruskan negosiasi. Apa? Maaf, aku bohong. Kedua anak itu tidak terluka. Maafkan aku. Yang berikutnya tidak akan kumaafkan. Jangan berbuat macam-macam. Cepat berikan pada Pak Kunoda. Paku, Kor, titip ya. dasar orang yang tidak bisa diajak bercanda. Aduh, apa yang kalian lakukan? Kau ini tidak punya otak ya? Nyawa pimpinan dipertaruhkan tahu? Aku tak menyangka kalau dia akan memutuskan teleponnya. Pasti kalian juga kesal kan? Tadinya aku mengira ini kesempatan bagus. Tetap saja kau harus memikirkan waktu dan tempatnya. Aku melakukannya demi kalian. Ini bukan main-main. Ya, halo. Yang boleh mendengarkan pembicaraan ini hanya kau seorang. Cih. Aku sudah pindah tempat. Kau sudah menyentuh seorang pria yang bernama Sukuwara ya? Berarti kau sudah mengetahui kalau di sini ada seorang pengguna nen yang bernama Senritsu. Iya. Begitu. Kalau begitu, kau pasti sudah tahu kalau kau tidak mungkin berbohong. Dengar, mulai saat ini kau dilarang berkomunikasi dengan rekanmu. Bukan hanya bercakap-cakap, tapi juga berkomunikasi dalam bentuk lain seperti gerak tubuh. Dengarkan kata-kataku baik-baik. Setelah ini, akan kuberitahukan tempatnya. Datanglah kau seorang diri. Aku mau bicara dengan yang lain, selain laki-laki yang barusan. Ini aku. Setelah ini, aku mau bertemu dengan Pak Kunoda sendiri. Semua orang yang lain kembalilah ke markas. Iya. Kalian bersepuluh harus berada di tempat yang sama, termasuk Handranya. Lalu siapkan satu handphone lagi. Dan aku akan menghubungi kalian ke handphone itu. Kalau sampai saat itu jumlah kalian berkurang satu orang, akan langsung urusan kami. Mengerti? Iya. Coba berikan like Pak Kunoda. Paku. Halo. Setelah ini akan kusebutkan tempatnya. Kuulang sekali lagi, kau harus datang sendiri. Tempatnya di Bandara Ringon. Datanglah jam 8. Titik lemah si pengguna rantai sudah didapatkan. Jangan bimbang, Pak Kunoda. Datanglah dengan yang lain. Paku. Aku sama sekali tidak melupakannya, pimpinan. Yang harus diprioritaskan kelangsungan hidupnya bukanlah perorangan, tapi laba-laba. Tapi meski harus mengkhianati laba-laba, Hei, tunggu. Hah? Ini perintah dari pengguna rantai. Kita harus kembali ke markas. Biarkan Paku pergi sendiri. Kalau tidak salah, tadi dia juga bilang iya, supaya kita tidak berusaha mengejar. Lalu kenapa? Ada apa sekarang? Masih saja kau tidak mengerti, bodoh. Kalau berani membangkang dan mengejar mereka, pimpinan bisa dibunuh. Kau ini bodoh ya. Kalau memang itu terjadi, kita akan tinggal membunuh si pengguna rantai itu. Pimpinan pasti juga mengatakan hal yang sama. Yang paling diprioritaskan adalah laba-laba, Nobunaga. Pikiranmu itu pengkhianatan bagi laba-laba. Ini berbeda sekali dengan kebohonganku tadi. Sekarang kita harus mengikuti Pak Kunoda. Tidak boleh tidak. aku setuju. Membiarkan Paku pergi sendiri pun tak ada artinya. Kalau kita mengikuti perintah orang itu, maka ramalan itu bisa jadi kenyataan. Aku setuju dengan Nobunaga. Kurasa sekarang lebih baik kita ikuti dulu perintahnya. Aku juga. Nah, sekarang mau sampai kapan? Sampai kehilangan setengah dari kaki laba-laba kita? Hah? Shijuku, bagaimana pendapatmu? Bukankah di saat seperti ini kita harus memutuskannya dengan koin? Itu cuma kalau terjadi perbedaan pendapat antara kita dalam masalah menafsirkan perintah. Sedangkan dia jelas-jelas sudah melanggar peraturan. Aku setuju dengan Nobunaga. Aku masih belum ingin kalau pimpinan kita mati.
Demikian juga dengan Paku. Perasaan Pak Kunoda juga sama. Karena itulah dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Benar kan? Susah juga. Semuanya tidak bisa diajak bicara. Sebenarnya aku ingin membunuh sekarang juga. Tapi mengejar Pak Kunoda itu lebih penting. Aku harus mengejar Pak Kunoda. Tunggu. Kalau berani beranjak satu langkah pun dari situ, akan kubunuh kau. Oh. Sesama anggota Ryodan dilarang berkelahi. Bukannya kau setuju dengan Nobunaga? Malah kau pukul dari belakang. Dalam hal perasaan aku setuju. Tapi peraturan itu mutlak. Pembangkangan terhadap peraturan adalah pembangkangan terhadap laba-laba. Dan itu juga berarti pembangkangan terhadap pimpinan. Ini dari pimpinan. Biar aku yang terima. Aku mau bicara dengan para Sandra. Brengsek. Ada telepon dari Mama. Apa mereka semua masih lengkap? Iya, untuk saat ini. Tapi barusan mereka berdebat akan mengikuti Pak Kunoda atau tidak. Halo. Ku beritahu satu hal. Di pihak kami ada pengguna NEN yang bisa mengetahui kebohongan kalian. Karena alasan itu jugalah Pak Kunoda mau mengikuti perintahku dengan patuh. Aku tidak peduli kalian mau mengejar dengan berapa orang pun, pimpinan kalian akan mati. Dalam waktu setengah jam kembalilah ke markas. Akan kuhubungi lagi. Jangan dirusak. Kalau begini mustahil bisa mengejar. Kurang ajar! Sepertinya mereka bertuju kembali kemari. Kalau tidak lengkap 10 orang, pimpinan akan dibunuh. Tidak disangka dia menggunakan Chandra sebagai penghubung. Benar-benar orang yang sangat pintar. Padahal kalau bisa keluar dari sini aku punya kesempatan untuk bertarung dengan pimpinan. Tapi kalau aku keluar, pimpinan akan mati. Ini seperti makan buah simalakama saja. Karena itu bantulah aku. Boleh saja. Lagi pula aku kenal denganmu sedikit lebih lama daripada dengan Kuro. Tapi ada ongkosnya.